ayat-ayat emas saya ambil dari firman Allah yang hidup, karena ini yang paling gampang untuk dimengerti, dan ini dari 1 Korintus 13, saya hanya akan membacakan beberapa ayat saja. 1 Korintus 13 dimulai dari ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Sekiranya saya mempunyai karunia untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain tanpa mempelajarinya lebih dahulu, dan pandai berbicara dalam setiap bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun, tetapi saya tidak mempunyai kasih, maka saya hanyalah bagaikan tong kosong yang nyaring bunyinya. Ayat 2, sekiranya saya mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala yang akan terjadi pada masa yang akan datang, serba tahu mengenai segala sesuatu, tetapi saya tidak mengasihi orang lain, apakah gunanya karunia itu? Sekiranya saya dikaruniai iman yang sedemikian rupa, sehingga dapat menyuruh gunung berpindah, tetapi tanpa kasih saya tidak berharga sama sekali. Ayat 3, sekiranya saya berikan semua milik saya kepada orang miskin, dan sekiranya saya dibakar hidup-hidup karena pemberitaan Injil, tetapi saya tidak mengasihi orang lain, maka semua itu tidak ada gunanya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita ingat beberapa minggu yang lalu, ini kita di 1 Korintus ya, seri mengenai 1 Korintus. Kita belajar dari 1 Korintus 2 mengenai dua macam manusia yang diakui oleh firman Tuhan di 1 Korintus 2, yaitu manusia duniawi. Manusia duniawi ini tidak kenal Kristus, tidak percaya pada Tuhan. Yang satu lagi adalah manusia rohani. Manusia rohani ini memiliki roh Allah, dia percaya pada Kristus. Yang saya berdoa dan mengimani itu kita semua, bukan? Amin. Di 1 Korintus 3 kita kembali diingatkan mengenai dua macam manusia ini, tapi firman Tuhan menambahkan satu macam manusia lagi, yaitu manusia rohani tetapi belum dewasa di dalam Kristus. Manusia rohani yang semacam ini sudah memiliki roh Tuhan di dalam diri mereka. Mereka percaya pada Kristus, tapi mereka masih belum dewasa. Akibat dari kebelum dewasaan mereka ini, tingkah laku mereka seringkali keduniawi-duniawian. Sudah ada Kristus di dalamnya, tapi masih juga tidak melayani di gereja. Sudah ada Kristus di dalamnya, tapi di keluarga masih suka dengan tidak punya alasan yang jelas, marah-marah ke istri dan anaknya, atau istri marah ke suami dan anaknya. Masih berselisih. Jadi rohani, tapi masih keduniawi-duniawian. Nah, hari ini 1 Korintus 13, firman Tuhan menambahkan satu lagi nih. Nah, kita harus menggalinya sedemikian rupa sehingga kita bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Kenapa begitu? Karena di 1 Korintus 13 ini sebetulnya Rasul Paulus berbicara mengenai kasih. Seperti yang tadi disampaikan oleh WL kita tadi. Jadi mengenai kasih. Tapi sebetulnya di balik itu Rasul Paulus sedang menjelaskan lebih jauh, dalam hal ini adalah kasus mengenai orang-orang di Korintus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri pada saat Tuhan Yesus berfirman di Matius pasal 7 mengenai ini implikasinya manusia rohani jenis yang ketiga. Jadi ada manusia rohani sungguh-sungguh, manusia rohani yang keduniawi-duniawian, dan yang sekarang kita akan pelajari adalah manusia rohani yang palsu. Manusia rohani tapi palsu. Nah, seperti itu Bapak Pendeta. Dari mana? Ini mengenai kasih 1 Korintus 13. Tapi kenapa perginya ke manusia rohani yang palsu? Karena Tuhan Yesus sendiri berbicara mengenai manusia rohani yang palsu itu. Itu ada di Matius 7 ayat 21
sampai 23. Saya akan bacakan. Saya ambil dari firman Allah yang hidup. Karena ini yang paling gampang untuk dimengerti. Tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk surga. Yang menentukan ialah apakah mereka taat kepada Bapakku yang di surga atau pada hari pengadilan banyak orang akan berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan, kami memberitakan Tuhan kepada orang lain. Dan dalam namamu mengusir setan serta membuat banyak mujizat. Tetapi aku, Tuhan ini yang bicara Tuhan Yesus, tetapi aku akan menjawab, engkau bukan milikku. Enyahlah karena perbuatanmu jahat. Di sini Tuhan Yesus sendiri berbicara mengenai manusia yang kalau kita lihat dari luar, dia seperti manusia rohani. Betul-betul penampakan perilakunya adalah perilaku dari manusia rohani. Seperti contohnya pada saat seseorang memanggil aku Tuhan. Itu bisa ditafsirkan sebagai orang yang di rumahnya baca firman Tuhan. Di depan istri dan anak-anaknya dia berbicara mengenai betapa mulianya Tuhan. Dan orang yang dibilang oleh Tuhan Yesus ini, yang sedang diomongin oleh Tuhan Yesus ini, memberitakan Tuhan kepada orang lain, bukan? Tadi itu bukan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang artinya dia menginjili. Dia menginjili tentang Kristus. Itu penafsirannya untuk hari ini. Dan di dalam nama Tuhan, dia mengusir setan. Di dalam nama Tuhan, membuat banyak mujizat. Kalau kita lihat kurang rohani apa orang yang seperti ini. Beribadah, beritakan Injil, hamba Tuhan, memiliki banyak karunia rohani. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus terhadap orang-orang ini? Mereka tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus juga katakan mereka bukan milik Yesus. Tuhan Yesus bahkan katakan, enyahlah engkau. Bagaimana bisa orang yang penampakannya, perilakunya begitu rohani. Kita melihat orang seperti ini langsung bilang ini manusia yang rohani. Tapi Tuhan Yesus sendiri katakan, no, kamu bukan milikku. Kamu tidak akan masuk bersamaku, bersama Bapakku nanti di rumah kekal yang ada di surga. Enyahlah, bahkan seperti itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Orang-orang inilah yang dimaksud secara tersirat oleh 1 Korintus 13 disampaikan oleh Rasul Paulus di balik ajarannya mengenai kasih sebagai manusia-manusia rohani yang palsu. Saya mengimani dan mendoakan itu tidak ada di gereja kita TLCC. Tapi Tuhan Yesus menjelaskan lebih jauh lagi. Tuhan Yesus katakan, kenapa orang-orang ini diperlakukan seperti itu oleh Tuhan? Enyahlah, pergilah engkau. Artinya dia itu, Tuhan Yesus ini berbicara pada saat si orang-orang ini mau masuk ke dalam kehidupan yang berikutnya. Di depan Tuhan Yesus pada saat itu dikatakan, aku tidak kenal engkau, enyahlah. Yang dimaksud Tuhan kemana itu enyahlah? Tuhan ada di surga nih. Dia bilang enyahlah. Berarti kan dia gak masuk surga orang-orang yang itu. Yang seperti ini. Yang adalah manusia rohani palsu ini. Yang dia pikir dia akan masuk surga. Yang dia pikir kalau dia melakukan mujizat di dalam nama Yesus, dia menginjili, dia menyembah Tuhan, dia pikir dia masuk surga. Tapi Tuhan Yesus bilang enggak, aku gak kenal kamu, enyahlah. Kenapa begitu? Ada dua yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kenapa orang-orang ini dianggap sebagai yang kita tafsirkan manusia-manusia rohani yang palsu. Pertama adalah karena mereka tidak taat kepada Bapakku yang di surga. Mereka memang seperti yang kita tadi barusan dengerin. Beribadah, menyampaikan Injil, di rumah juga menyampaikan hal-hal yang ada di dalam Alkitab kepada istri, suami, anaknya, dan orang-orang yang ada di situ. Tapi Tuhan katakan, sebetulnya hatimu itu bukan menuju kepada Bapakku yang ada di surga. Sebetulnya apa yang jadi motifmu di dalam engkau melakukan semua itu bukan untuk kemuliaan Bapakku yang ada di surga.
Dan dengan jelas dikatakan yang kedua, yang barusan itu, yang kamu lakukan demi dirimu sendiri, motifnya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Di mataku, itu adalah perbuatan jahat. Itu penampakan dari manusia rohani di dalam tanda kutip yang palsu. Nah, sekarang kita masuk ke ajaran dari Rasul Paulus ini. Seperti apakah manusia-manusia rohani yang palsu ini di 1 Korintus 13? Ditutup dengan pengajaran mengenai kasih, jadi kita harus gali. Pertama adalah manusia-manusia rohani yang di sini adalah orang-orang yang mempunyai karunia untuk berbicara dalam bahasa lain tanpa mempelajarinya lebih dahulu dan pandai berbicara dalam setiap bahasa manusia, bahkan bahasa malaikat sekalipun. Nah, ini ditafsirkan bahasa manusia ini bahasa asing gitu ya. Yang kita tahu dari kisah para rasul pada saat rasul-rasul itu berbicara dengan bahasa yang beraneka itu. Dan bahasa malaikat ini, bahasa malaikat sekalipun ini adalah bahasa-bahasa roh. Itu yang penafsiran salah satunya. Jadi seseorang yang punya karunia seperti itu luar biasa bukan? Dan kita melihatnya, wah ini orang rohani banget ini. Sangat rohani. Dan kemudian firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan yang kedua adalah mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala yang akan terjadi pada masa yang akan datang, serba tahu mengenai segala sesuatu, termasuk apa yang Tuhan rencanakan karena dia baca firman Tuhan. Jadi dia bukan hanya bisa berbicara bahasa roh nih, tapi dia juga mengetahui segala macam hal karena dia baca firman Tuhan. Karena dia melakukan hal-hal yang sifatnya rohani. Satu lagi, dikaruniai iman yang sedemikian rupa sehingga dapat menyuruh gunung berpindah. Imannya begitu hebat ini orang ini. Yang ternyata masih ada lagi. Jadi yang satu lagi, orang yang semacam ini juga memberikan miliknya kepada orang miskin. Bahkan dia tidak ragu-ragu untuk dibakar hidup-hidup karena pemberitaan Injil. Coba kita bayangin, semua penampakan, semua perilaku yang barusan kita baca tadi, yang mana itu diambil dari ayat 1, 2, 3, 1 Korintus 13. Orang yang seperti itu udah jelas-jelasan tanpa ragu-ragu lagi kita akan bilang dia sungguh-sungguh manusia rohani. Tapi ajaran firman Tuhan yang disampaikan dengan begitu halusnya oleh Rasul Paulus. Orang yang begitu tadi, kalau dia tidak punya kasih di dalam hatinya, kalau dia tidak mengasihi, itulah yang dibilang oleh Yesus. Pada saat orang ini mau masuk ke kehidupan barunya, enyahlah engkau dari hadapanku. Gak ada orang yang mempunyai segala macam karunia itu, bahkan iman yang begitu luar biasa, kalau dia tidak punya kasih, bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan secara tidak langsung. Tapi ini dibimbing oleh ucapan Tuhan Yesus sendiri. Yang dengan jelas katakan, go away, beat it, artinya enyah. Jadi kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukan karena kita membaca dengan khusyuk atau dengan sungguh-sungguh firman Tuhan ini. Bukan karena kita melayani dan datang ke gereja aktif di care group dan di dalam keluarga kita banyak berbicara mengenai firman Tuhan. Di dalam konteks 1 Korintus 13 adalah kasih yang ditekankan oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui Rasul Paulus. Lalu bagaimana kalau kita melihat di dalam kehidupan kita bergereja, di dalam kehidupan kita bercare group, ada orang-orang yang melakukan tadi semua itu ya, begitu rohaninya, tapi tidak memiliki kasih. Bahkan sering mengajak kita untuk berselisih satu sama lain, selalu menciptakan hal-hal yang menimbulkan pertentangan. Bagaimana dengan orang-orang yang seperti itu? Jawabannya adalah Tuhan sendiri yang akan menghakimi. Tuhan sendiri yang akan mengatakan engkau tidak akan masuk surga. Tuhan sendiri yang akan mengatakan enyahlah, bukan kita. Kita tetap mendoakan orang-orang ini. Tapi hari ini dari firman Tuhan, dari Matius 7 tadi ditambah dari 1 Korintus 13.
orang-orang seperti itulah yang dimaksudkan secara implisit oleh firman Tuhan sebagai manusia rohani yang palsu. Dan kita berdoa semua sebagai TLCCer, anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan di TLCC, untuk jangan sampai berpikir pun mengenai keadaan manusia rohani yang palsu ini. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita harus seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, taat kepada firman Tuhan pada saat kita melakukan fungsi-fungsi kita di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Perbuatan kita harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga Tuhan katakan sendiri itu adalah perbuatan yang baik. Yang untuk 1 Korintus 13 adalah memiliki kasih dan mengasihi Bapa yang ada di surga. Dan mengasihi satu sama lain. Jadi sesederhana itulah pesan dari Tuhan kepada kita semua untuk hari ini. Di mana Tuhan mengatakan berhati-hatilah. Karena banyak sekali di antara kita. Banyak sekali orang-orang yang berada di gereja Tuhan. Di hadapan Tuhan. Yang mereka tampaknya perilaku mereka adalah rohani. Tetapi bagiku, bagi Tuhan. Di mataku, di mata Tuhan. Yang mereka lakukan adalah perbuatan jahat. Karena mereka hatinya bukan untuk Tuhan. Motifnya bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang di 1 Korintus 13, mereka tidak memiliki kasih. Saya mau menutup mengenai kasih ini dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan sendiri melalui Matius 22. Akan kasih yang semacam apakah yang Tuhan kehendaki untuk kita hidupi. Sehingga kita bukan manusia rohani yang palsu. Firman Tuhan katakan dengan jelas, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kasih di sini ditujukan kepada Tuhan Allah Bapa di surga. Dan ditujukan kepada sesama kita. Jelas sekali yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan saya berdoa, kita semua berdoa. Tidak ada satu pertanyaan pun mengenai hukum kasih ini. Sehingga pada saat kita nanti pulang. Dan kita nanti mendiskusikan ini entah di care group, entah di sekolah minggu, entah di altar keluarga, di rumah tangga kita, maupun one on one dengan istri kita dan anak-anak kita. Yang mana itu harus dilakukan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jangan firman Tuhan ditinggalkan di gereja, dibawa pulang, didiskusikan, dan dengan bantuan Roh Kudus dihidupi. Pada saat itu dengan pasti kita bisa beritahu bahwa kita harus mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Jadi sederhana sekali apa yang Tuhan kehendaki. Dan saya melalui 1 Korintus 13 ini ingin mengajak kita untuk melihat kenyataannya seperti apa yang harus ada di dalam keluarga kita. Kenyataannya seperti apa yang harus ada di dalam kita hidup di kantor kita. Hidup di dalam kelompok-kelompok sosial kita itu harusnya seperti apa yang ada. Ayat 4 1 Korintus 13 dikatakan, kasih itu sangat sabar dan baik hati. Saya pakai firman Allah yang hidup. Tidak pernah cemburu atau iri hati. Tidak pernah sombong atau tinggi hati. Itu baru ayat 4. Itu perwujudan dari kasih yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri tadi. Di dalam kehidupan sehari-harinya bentuknya seperti apa? Kalau kita sabar, kita baik hati, kita cemburu, kita tidak ada cemburu, tidak ada keiri hatian di dalam hubungan kita dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan orang-orang yang kita taruh, Tuhan taruh di sekitar kehidupan kita. Itu ayat 4 terpenuhi. Dan kita gak bisa melakukan itu. Kita perlu bantuan dari Roh Kudus. Dilanjutkan di ayat 5.
tidak pernah angkuh, tidak mementingkan diri sendiri atau kasar. Kasih tidak ingin menang sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak mudah tersinggung. Kasih tidak menaruh dendam dan tidak memperhatikan kesalahan orang lain. Ayat 4 tadi, kita sudah tahu firman Tuhan katakan, dan kita berdoa, Roh Kudus berkatkan di dalam rumah tangga kita. Ayat 5, kita juga harus perhatikan. Apakah yang namanya angkuh dan mementingkan diri sendiri ada di dalam kehidupan istri kita kah? Ada di dalam kehidupan suami kita kah? Ada di dalam kehidupan anak-anak kita kah? Kalau ada, itu artinya mereka masih belum menghidupi kasih seperti yang Tuhan inginkan. Jadi kita mesti doakan mereka. Suami doakan istri, ayah ibu doakan anak-anak supaya mereka menghidupi kasih itu. Caranya kasih lihat ini ayat 4, ayat 5 tadi yang barusan saya baca, ayat 6, satu lagi saya bacakan. Kasih tidak gemar akan ketidakadilan, tetapi bersukacita bila mana kebenaran menang. Kita ajarkan itu ke anak-anak kita. Kita renungkan bersama dengan mereka. Ada lagi ayat 7 dikatakan, kalau saudara mengasihi seseorang, saudara akan tetap setia kepada orang yang saudara kasih itu. Apapun yang terjadi pada orang itu. Entah dia sedang bergumul, dia sedang melakukan suatu kesalahan, Anda tetap mengasihi orang itu dan setia kepada orang itu. Itu ayat yang ke-7. Dan yang terakhir dari ayat ke-7 ini, saudara akan tetap mempercayai orang itu, selalu mengharapkan yang terbaik dari orang itu, dan saudara akan selalu membela orang itu. Ajarkan ini ke dalam kehidupan rumah tangga kita. Bawa ini ke altar keluarga. Ayat-ayat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 7 itu. Kami semua, maksudnya TLCC, keluarga TLCC, mendoakan satu sama lain, karena ini nggak bisa dipraktekkan dengan seseorang membaca ini dan kemudian mengatakan kepada istrinya, mari kita mulai hari ini melakukan ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, karena Tuhan Yesus memerintahkan seperti itu di dalam hukum kasih. Nggak bisa kita melakukan itu. Kita perlu bantuan, bukan perlu. Hanya karena bantuan dari Roh Kudus saja kita bisa melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, tanpa altar keluarga, tanpa komunitas, tanpa kelompok kecil, pertanyaannya adalah bagaimana kita melakukannya? Bagaimana? Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati gereja kita TLCC dengan sekolah minggu yang dari situ kita berdoa altar keluarga akan ada. Karena anak-anak pulang ke rumah, dia perlu didoakan oleh orang tuanya. Dia perlu ditambah akan apa yang sudah mereka pelajari di sekolah minggu oleh orang tuanya. Dan Tuhan memberkati kita juga dengan care group. Yang dari care group itu kita saling mendoakan dan saling mengingatkan. Bagaimana ayat 4, bagaimana ayat 5, bagaimana ayat 6, bagaimana ayat 7. Sudah kamu hidupikah di dalam kehidupan kamu sehari-hari? Di dalam rumah tanggamu? Mari kita beri kemuliaan pada Tuhan untuk sekolah minggu kita, sekolah minggu TLCC dan care group kita, care group TLCC. Mari kita beri kemuliaan pada Tuhan. Tuhan memperlengkapi itu. Jangan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup dengan